Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kran ya. Oke, kali ini Kran melaksanakan Teminar bertemakan Increase Quality of Life through Smart City. Smart City adalah suatu visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara teknologi internet gitu ya, untuk mengelola aset kota dengan cara yang aman. Nah, dengan Smart City diharapkan kualitas hidup kita ya sebagai manusia dan juga setiap komunitas setempat itu bisa menjadi lebih baik. Nah, kira-kira nih apa saja indikator sebuah kota yang termasuk ke dalam Smart City? Oke, tentunya senang sekali ya hari ini akan dikupas tuntas bersama dengan panelis yang luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke presentasi yang pertama. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Novi Setiayunas, founder Ruang Inovasi. Untuk Kak Novi, waktu dan tempat saya persilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Sela. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terkait percepatan implementasi Smart City melalui kolaborasi Pentahelix ya. Jadi kenapa kolaborasi Pentahelix ini saya masukkan? Karena ini menjadi bagian penting teman-teman semua berkaitan dengan keberadaan komunitas yang mendorong atau mendukung percepatan implementasi dari Smart City tersebut. Saya ingin masuk ya langsung pada substansi berkaitan dengan Smart City. Jadi yang pertama adalah konsep Smart City itu dikenal atau memiliki istilah lainnya adalah konsep kota cerdas ya. Jadi di sebuah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspeknya. Nah, dalam sebuah konsep yang dikemukakan oleh Boyd Cohen, teman-teman sekalian ada 6 sebenarnya dimensi Smart City yang paling mendasar. Yang pertama adalah Smart Mobility, ini berkaitan dengan mobilitas masyarakat, ya, transportasi dan sebagainya. Yang kedua adalah Smart Environment, jadi ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Yang ketiga adalah Smart Government, terus yang keempat adalah Smart Living, yang kelima adalah Smart Economy, dan yang keenam adalah Smart People. Nah, ada beberapa hal yang kemudian bisa ditambahkan teman-teman dalam 6 dimensi ini. Ditambahkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Misalnya di daerah mana Banjarnegara itu ya, itu bisa ditambahkan. Misalnya ada Smart Disaster. Nah, ini faktor berkembangnya Smart City teman-teman. Yang paling mendasar kenapa kemudian Smart City ini bisa terwujud dengan baik adalah perkembangan teknologi tentunya. Tetapi ada dua faktor yang paling mendasar, yaitu faktor institusional dan faktor manusia. Faktor institusional ini lebih berkaitan pada political will sebenarnya. Saya menyebutnya political will. Political will itu adalah kemauan pemerintah daerah untuk mendorong upaya-upaya percepatan pada Smart City. Bagaimana pemerintah daerah membuat sebuah desain kebijakan yang mampu mendorong upaya percepatan transformasi tersebut. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, teman-teman semua. Pendekatan Pentahelix itu adalah bentuk kolaborasi yang melibatkan 5 aktor. Yang pertama adalah akademisi dari perguruan tinggi, itu mereka berperan sebagai konseptor. Yang kedua adalah sektor swasta sebagai enabler ya dalam proses percepatan Smart City. Misalnya kehadiran perusahaan-perusahaan yang mendorong kemudian upaya-upaya untuk mentransformasikan ke smart economy, ke smart environment, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah komunitas. Nah, ini pentingnya komunitas, karena komunitas juga berperan sebagai akselerator dalam upaya percepatan pencapaian implementasi dari Smart City di sebuah daerah. Yang keempat adalah pemerintah. Hukumnya wajib kalau pemerintah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Dan yang terakhir adalah media. Nah, media itu harus bertindak sebagai expander yang baik dalam proses ataupun dalam upaya percepatan implementasi Smart City di sebuah daerah. Jadi saya rasa itu ya pemantik diskusi. Terima kasih Kak Sela. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Novi untuk penjelasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya juga akan langsung masuk ke sesi presentasi selanjutnya. Langsung saja, ini dia Kak Andi Sulasikin, Senior Lead Data Scientist Jakarta Smart City.
Silakan Kak Andi untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Kak Sela. Untuk hari ini saya akan share sedikit terkait apa sih yang sudah kami lakukan juga ya, lebih kepada bagaimana usaha kami meningkatkan kualitas hidup warga di Jakarta. Ya sudah umum ya di kita gitu kan, di kota-kota itu sangat rawan terkait kemacetan gitu kan, banjir, kemiskinan. Dengan masalah-masalah seperti ini perlu ada semacam sebuah solusi, sebuah ada konsep gitu. Makanya kita ajukan namanya konsep smart city atau kota pintar atau kota cerdas. Gitu. Smart city itu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi gitu, ICT gitu, informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan ICT itu untuk kita khususnya misalnya di Pemprov DKI bisa mengoptimalkan operasional efisiensi dari operasionalnya sehari-hari gitu. Bagaimana kita bisa menyediakan informasi ke masyarakat dengan lebih cepat gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan layanan pemerintah khususnya di Pemprov DKI gitu. Smart City mungkin yang sering kita dengarkan adalah terkait teknologi gitu. Sebenarnya tidak salah gitu, tapi kurang lengkap saja kalau misalnya kita hanya menyebut teknologi saja gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada sampai 3 layer ya. Jadi ada teknologi infrastrukturnya, terus ada analisis, smart application, terus ada people di sana, ada adopsi dan usage. Bagaimana sebuah teknologi bisa diadopsi dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalnya people-nya gitu kurang kurang terlalu bisa menerima, bisa memanfaatkan, mengoptimalkan penggunaan teknologi itu. Nah, City Evolution di sini mungkin sangat rekan-rekan misalnya kalau Jakarta Smart City mungkin sangat-sangat lebih familiar misalnya ada command center gitu, ada layar besar dan sebagainya gitu. Nah, di 2 tahun terakhir ini kita sudah fokus lebih kepada Jakarta Framework 4.0. Jadi kita di sini di Jakarta Smart City di Pemprov DKI memposisikan benar-benar sebagai kolaborator gitu. Bukan lagi sekedar teknologi saja, tapi kita memperhatikan bahwa seperti yang disampaikan tadi Mas Yunas juga tadi ya, pemerintah sendiri itu nggak bakalan cukup gitu. Harus ada co-creators, harus ada people, harus ada yang berkontribusi bersama-sama menjalankan masalah masyarakat ya, masalah di masyarakat gitu. Bagaimana 4.0 framework di Jakarta Smart City ya, jadi seperti ini ya gambaran besarnya. Di Jakarta Smart City kita ada 4 prinsip gitu. Kita dapat 4 prinsip. Yang pertama mobile first, yang kedua adalah system and data driven, terus ada digital experience, terus ada smart collaboration. Jadi masing-masing ini kita ada pegang 4 prinsip. Jadi mobile first ya, kita paham ya di Jakarta, ya maksudnya di Jakarta ataupun di kota-kota lain gitu ya, kita paham bahwa penetrasi teknologi itu sangat-sangat mudah diterima misalnya di kalangan anak muda gitu. Jadi kita sangat paham bahwa perlu misalnya ada teknologi, ada produk yang benar-benar bisa mudah diterima misalnya di masyarakat, khususnya anak muda yang sudah melek dengan misalnya teknologi gitu. Terus ada digital experience ini kita mengoptimalkan ada semacam, kita ada JST Lab, JST Campus, jadi kita benar-benar belajar ya dari teman-teman yang bukan orang data, itu kita training bagaimana bisa menjadi data savvy gitu, bisa dapat driven untuk mengambil keputusan. Terus kita ada smart collaboration yang perwujudan juga tadi yang people ya, jadi kita bekerja sama dengan startup, terus universitas gitu. Jadi kita mencoba untuk menerapkan itu. Secara indikator di Jakarta Smart City itu kita ada 7 Smart City Indicators, ada smart governance, smart people, smart mobility, smart environment, smart economy, smart living, smart brand. Ya mungkin seperti itu ya Mbak Sela, mudah-mudahan cukup jelas ya, bisa memberikan sebuah pemantik pengantar diskusi lah buat rekan-rekan semuanya. Barangkali nanti bisa ditambahkan juga Mas Bagus dari klub Smart City. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Andi untuk penjelasannya juga. Selanjutnya kita akan masuk ya ke sesi yang gak kalah seru pastinya. Oke, langsung saja kita panggil ini dia Kak Ida Bagus Cahya Degana, Front End Manager dari Clue Smart City. Silakan Kak Ida untuk waktu dan tempatnya. Halo, selamat siang kepada moderator Kak Sheila. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan, terutama kepada Krin ya. Jadi di sini saya mau membahas mengenai di penerapan di Clue sendiri mengenai Smart City ya. Jadi kalau Smart City itu dibagi ya, di sini ada beberapa komponen ya.
Nah, ini sebenarnya saling berhubungan ya satu sama lain. Jadi sebenarnya di bawah Smart City itu ada beberapa komponen di bawahnya seperti Smart Government, kemudian Smart Citizen, Smart Environment, dan lain-lain. Jadi di sini kita ada Smart Government yang di mana kalau Smart Government itu jadinya kalau dengan menggunakan pemanfaatan teknologi ya di sini supaya ada akuntabilitas dan supaya ada transparansi ya. Jadi berhubungan juga dengan citizen-nya supaya para masyarakatnya di daerah kota di mana dia berada, dia akan tahu di mana kebijakan yang ada sekarang, mungkin karena datanya saling berhubungan ya satu sama lain, dan kemudian ya ini pasti berdampak juga di environment di mana warganya smart citizen yang menyambung pada environment, mereka bisa melakukan laporan kalau misalkan ada sampah berserakan gitu. Jadi bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang terdekat ya. Kemudian ada beberapa lain lagi juga, kemudian ada smart mobility ya, ini juga kita sedang terapkan di Clue. Jadi salah satunya dynamic traffic control ya, itu yang kita terapkan smart mobility supaya ada efisiensi dari lampu lalu lintas yang kadang kita kalau misalkan di lampu lalu lintas kita suka lama ya, misalkan lampu merahnya atau misalkan hijau lama tapi mobilnya udah kosong gitu. Nah, itu kita ada pemanfaatan AI di situ. Kemudian security and safety yang dimana kita juga udah bekerja sama dengan polisian yang anggota kepolisian di sini udah banyak banget ya make aplikasinya untuk membantu dalam sisi keamanan. Dan tadi yang saya sebutkan pasti kalau smart city ini tidak akan jauh dengan big data ya. Nah, ini market potensialnya sangat-sangat besar ya. Kita dari Clue sendiri sudah masuk ke beberapa kota ya di Indonesia. Jadi di sini marketnya sangat besar. Di sini ada survei kalau di satu Indonesia itu mungkin bisa disebut di sini 83,7 billion US dollar ya. Dan ini akan 51% menggunakan teknologi AI Big Data di industri yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian AI dan inovasi dari Smart City sudah menjadi tren ya, bukan hanya di Indonesia tapi di semua negara ya di dunia ini gitu. Nah, ini beberapa tantangannya masalah kayak beberapa birokrasi yang kompleks ya. Jadi makanya ini salah satunya jalan pintas ya mungkin dari si masyarakatnya gimana sih supaya bisa langsung approach ke pemerintahan. Untuk memulai inisialisasi dari Smart City di bagian kedua ini butuh waktu ya karena tidak mudah untuk inisialisasi dari Smart City untuk tiap perkotaan dari tantangan yang kami lewati. Kemudian untuk digital literasi ya masih ada beberapa kekurangan untuk pengenalan dari teknologi itu sendiri dan beberapa mungkin di pedesaan mereka belum banyak menggunakan teknologi yang menyangkut juga dengan infrastruktur. Jadi kalau misalkan nggak ada internet kan jadi susah juga mereka untuk melakukan laporan kayak gitu. Bagaimana sih cara enabling the smart city ecosystem ini? Jadi citizen melakukan laporan ya. Kemudian city officer ini yang memakai aplikasinya Cluework ya. Jadi kalau dulu citizen itu yang dulu kita pertama produk kita yang kita kembangkan itu Clue App yang dimana warganya bisa melakukan laporan ya yang bisa ditanggapi langsung oleh kelurahan terdekat karena ada geotagging. Kemudian Cluework juga itu berhubungan dengan Clue Dashboard ya. Jadi perlu ada laporan dari yang di lapangan ya, seperti misalkan security, seperti satpam atau mereka bisa melakukan laporan juga. Kemudian ini adalah otomisasi yang dikembangkan dari si AI IoT ini ya. Salah satunya Clue Vision, nama produk kami, dan Clue Thermal, Clue Sense ya. Jadi Clue Sense lebih IoT, Vision lebih ke AI-nya untuk deteksi dari kamera CCTV ya yang terinstall di sudah mungkin udah puluhan ribu ya. Kemudian Clue Thermal ini untuk mengecek suhu dari masing-masing orang yang masuk ke dalam building misalkan. Jadi sebelum dia masuk tuh harus di-scan dulu gitu ya, dicek dulu apakah suhunya melebihi dari yang standarnya prokes ya. Kemudian data analisis masuk semua di dalam Clue Dashboard, kita dapat melihat semua dalam bentuk analisis ya, ada grafiknya, ada segala macam, kita bisa lihat. Kemudian responsnya apa? Dari field officer balik lagi keluar. Nah, ini semua benefitnya adalah
pasti improvement dari citizen trust ya. Saving juga pastinya operational cost karena kita memanfaatkan teknologi yang dimana teknologi pasti ya tergantung dari teknologi juga ya. Yang kebanyakan teknologi sekarang itu saving operational cost. Kira-kira itu presentasi dari saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini semua. Oke, terima kasih ya untuk Kak Ida terkait dengan penjelasannya luar biasa.